Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan tentang peran guru dalam pembelajaran. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahayu Putri Pratiwi dan rekan saya. Dan saya Tiara Dara Kusmananda. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peran guru dalam pembelajaran. Boleh langsung ke materinya. Nah, yang pertama itu ada pentingnya peran guru. Guru memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Peran ini melibatkan tugas sebagai fasilitator, motivator, dan role model. Guru juga bertanggung jawab dalam membentuk karakter siswa, mengarahkan potensi mereka, serta mendukung perkembangan akademik dan emosional mereka. Menurut penelitian Hattie pada tahun 2009 menunjukkan bahwa efektivitas guru memiliki dampak terbesar terhadap pencapaian belajar siswa, melampaui faktor lainnya seperti kurikulum atau fasilitas. Nah, jadi guru di sini itu memiliki peran yang tak tergantikan gitu ya dalam dunia pendidikan. Mereka itu nggak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa-siswanya, tetapi juga membimbing siswanya dalam mengembangkan potensi diri mereka gitu. Nah, adapun penelitian yang dilakukan oleh Hattie pada tahun 2009 itu menyoroti betapa pentingnya efektivitas seorang guru. Jadi ketika si guru ini mampu mengelola kelas dengan baik dan memberikan arahan yang tepat, si siswa ini tuh akan cenderung mencapai hasil belajar yang lebih baik. Atau mungkin dengan kata lainnya, peran guru ini mencakup berbagai aspek, mulai dari akademik hingga pengembangan karakter. Nah, yang semuanya itu tuh berkontribusi pada keberhasilan siswa secara keseluruhan. Oke, baik. Selanjutnya, peran guru sebagai fasilitator. Yang pertama itu ada mengembangkan metode pembelajaran berbasis siswa. Yang kedua, mendorong diskusi, proyek kelompok, dan juga kolaborasi aktif. Yang terakhir itu ada membantu siswa berpikir kritis dan kreatif. Adapun menurut penelitian Johnson pada tahun 2009, menunjukkan bahwa pembelajaran kolaboratif meningkatkan pemahaman siswa hingga 30% dibanding pembelajaran individu. Nah, jadi dalam peran sebagai fasilitator ini, guru itu harus menciptakan suasana belajar yang mendorong siswanya untuk aktif berpartisipasi gitu. Misalnya kayak dalam metode pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, guru ini tuh harus memberikan kebebasan kepada siswa-siswanya untuk mengeksplorasi ide-ide mereka gitu. Nah, hal ini juga nggak hanya meningkatkan pemahaman mereka, tetapi juga membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan penting seperti kerja tim dan juga pemecahan masalah kayak gitu. Nah, adapun berdasarkan penelitian Johnson pada tahun 2009 ini, strategi pembelajaran kolaboratif ini tuh telah terbukti lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa karena melibatkan mereka secara lebih mendalam kayak gitu. Next. Nah, selanjutnya ada peran guru sebagai motivator. Yang pertama yaitu memberikan penghargaan verbal dan non-verbal yang relevan. Yang kedua, menunjukkan kepercayaan pada kemampuan siswa. Dan yang terakhir yaitu membantu siswa mengatasi hambatan belajar dengan pendekatan yang personal. Nah, adapun menurut penelitian Deci dan Rian pada tahun 1985 tentang self-determination theory, mengungkapkan bahwa siswa yang merasa didukung secara emosional oleh guru cenderung memiliki motivasi intrinsik yang lebih tinggi. Nah, jadi eh, yang harus digarisbawahi di sini itu kan peran guru sebagai motivator ya. Nah, motivasi di sini itu adalah salah satu elemen yang atau kunci gitu dalam pembelajaran ini teh sukses. Nah, si guru ini juga memiliki
peran besar dalam menumbuhkan motivasi ini. Misalnya kayak si guru ini tuh memberikan umpan balik positif atas usaha siswa-siswanya. Nah, mereka pasti akan lebih merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk terus belajar. Nah, pendekatan ini juga sangat relevan dalam teorinya Deci dan Rian yang menyatakan bahwa dukungan emosional dari guru ini dapat mendorong siswa untuk belajar karena mereka itu merasa lebih dihargai dan didukung oleh si gurunya atau dengan kata lain si guru ini tuh berperan sebagai motivator yang dapat membantu siswa mengatasi rasa takut gagal dan juga menggantinya dengan semangat untuk terus mencobanya gitu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu peran guru sebagai role model. Guru berfungsi sebagai panutan dalam yang pertama menunjukkan sikap profesional seperti disiplin dan tanggung jawab, lalu membangun hubungan yang baik dengan siswa melalui komunikasi yang positif, dan terakhir menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap interaksi. Menurut Bandura 1977, pembelajaran sosial terjadi ketika siswa mengamati dan meniru perilaku guru. Jadi guru itu adalah teladan bagi siswa, baik dalam sikap, ucapan, maupun tindakan. Ketika seorang guru datang tepat waktu, misalnya siswa akan belajar pentingnya kedisiplinan. Dalam teori Bandura tentang pembelajaran sosial, disebutkan bahwa siswa sering kali meniru perilaku orang-orang yang mereka anggap sebagai panutan. Oleh karena itu, guru itu harus selalu berhati-hati dalam bersikap karena apa yang mereka lakukan dapat memengaruhi pembentukan karakter siswa secara langsung. Lalu selanjutnya yaitu tantangan dan solusi. Peran guru tidak lepas dari tantangan seperti kurangnya motivasi siswa, keterbatasan fasilitas pembelajaran, beban administratif yang mengurangi fokus pada pengajaran. Solusi dari tantangan ini adalah mengikuti pelatihan profesional secara berkala, menggunakan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran, dan menerapkan pendekatan individual pada siswa yang membutuhkan perhatian lebih. Laporan UNESCO 2021 menunjukkan bahwa pelatihan guru secara teratur dapat meningkatkan kualitas pengajaran hingga 40%. Setiap profesi memiliki tantangan, begitu pula dengan profesi guru. Sebagai contohnya, kurangnya motivasi siswa seringkali menjadi hambatan dalam proses pembelajaran. Namun solusi seperti memberikan pelatihan profesional kepada guru telah terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan mengajar mereka. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti platform pembelajaran online juga dapat menjadi alat yang sangat membantu, terutama dalam menjangkau siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Dengan strategi yang tepat, tantangan ini dapat diatasi, sehingga guru dapat menjalankan peran mereka dengan lebih optimal. Selanjutnya, guru memegang peran sentral dalam pendidikan, tidak hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, tapi juga sebagai motivator yang mendorong semangat belajar siswa serta role model yang memberikan teladan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman,
Guru dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi, belajar hal-hal baru, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pendidikan yang dinamis. Hal ini penting agar peran guru tetap relevan dan efektif dalam mencetak generasi yang berkualitas. Sebagai kesimpulannya, kita telah melihat bahwa peran guru itu sangat penting dalam membentuk masa depan siswa. Namun tantangan yang terus berkembang, terutama di era digital saat ini, menurut guru untuk terus menuntut guru untuk terus beradaptasi dan belajar. Oleh karena itu, eh, diskusi kita hari ini sangat menarik jika kita membahas keterampilan apa saja yang harus dimiliki guru agar tetap relevan dan efektif. Mungkin sekian. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan terkait materi peran guru dalam pembelajaran. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.